Mangga, Pak. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam sehat ya. Semuanya moga hari ini ke depannya ada manfaatnya. Sebetulnya hari ini kita agendanya itu adalah pemantapan ya. Jadi introduksi apa-apa yang memang belum pernah atau nggak kenal atau misalkan ada kesulitan apa gitu ya. Nah, saya kira semua sudah lengkap ya, sudah jelas. Tapi hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Teh Irma boleh di-share PPT-nya. Jadi kita yang sebelum kita mulai, kita ingin membereskan dulu dari sisi administrasinya. Jadi, nah ini mungkin nanti kita akan ini ya, akan di-share nanti PPT-nya. Nah, kita langsung saja ke next. Setelah ini next. Ini kayaknya sudah pada tahu next. Ini nanti tata kelola ini kayaknya sudah tahu ya. Kemarin sudah nonton video ya. Mbak Presti sama Mbak Mani kayaknya ini nggak usah dijelasin lagi ya. Udah pada tahu ya prinsipnya. Iya, Mani sudah langsung juga. Ya, kalau sudah setelah ini nih yang penting coba next. Nah, jadi kita mau absen dulu nih karena kita perlu administrasi atau IT-nya ya, yang nanti akan ada tugasnya masing-masing. Jadi di sini kira-kira siapa ya yang ditunjuk gitu ya sebagai admin siapa, nanti sebagai dinakesnya siapa gitu ya, itu sebetulnya dua tuh. Jadi nanti Kang Andi nanti cross check juga gitu. Nah sekalian nanti dicek gitu. Untuk yang KF sendiri Kang Andi udah ada adminnya belum Kang Andi? Ada kemarin satu ya Mbak, siapa namanya? Sebentar saya cek dulu. Yang di. Nah, jadi ini penting karena kita sedikit-sedikit ingin artinya bisa menggunakan sepenuhnya gitu nanti gitu. Ini sekarang kita guide, kita bimbing. Nanti ke depannya sebetulnya admin ini bisa mengangkat untuk satu provinsi gitu. Jadi yang pakai mobil itu sebetulnya bisa diangkat gitu. Jadi fungsi dari admin lembaga ini dia itu harus mengecek atau melengkapi biodata lembaganya, list angkat nakesnya, list mobil labnya, jadi list konfirmasi peserta dan verifikasi akun. Jadi nanti yang angkat akun itu sebetulnya harusnya dari admin. Dari KF sendiri ya kita coba cek siapa tuh Kang Andi adminnya? Mbak Novi Puspasari, Mbak Novi ya. Nah itu Mbak Novi ada di situ. Iya admin, iya. Cuman Mbak Novi juga kan tadinya nakes. Nah mungkin kalau Mbak Novi juga mau sebagai nakes, nicknya dibedakan aja lah yang terakhirnya gitu. Nicknya jangan sama. Nah itu jadi bisa mengangkat dirinya sendiri gitu sebagai nakes. Kayaknya double ya Mbak Novi mau sebagai nakes juga atau gimana? Sebagai nakes sama sebagai admin. Ya, iya. Iya boleh kalau mau sebagai nakes paling nanti pas daftar lagi nicknya dibedakan sama nick yang sebagai nick yang pertama gitu. Nick yang pertama udah kita angkat jadi admin Mbak. Ya. Nah itu dulu kita beresin satu-satu gitu ya sebelum nanti lebih lanjut gitu karena ini yang akan jadi keberlanjutan ke depannya gitu yang nanti mungkin bisa mengangkat nakes-nakes lainnya gitu. Nah berarti confirm ya Ibu Novi ini sebagai admin ya nanti kalaupun mau jadi nakes bisa pakai akun siapa gitu atau siapa nanti yang sudah terdaftar di situ Kang Andi siapa ada berapa orang yang di KF nakesnya? Belum dimasukin ke tabel Pak Nasrum, belum ada. Nah, berarti sekarang nih ya kita beresin rapi-rapiin dulu ya. Ibu Novi yang mau nakes siapa ya kira-kira ya? Mbak Mani sama Mbak Lina, Pak. Ya, ini nakes ini juga fungsinya nanti ada nakes yang di dalam, yang laptop ya nanti untuk input data, ada juga yang nakes di luar mobil nanti untuk kehadiran kehadiran dari pasiennya. Jadi memang minimal ada 2 nih yang menjadi nakes.
Nah, kita coba tentuin aja, kita daftarin aja sekarang Kang Andi supaya nanti teknisnya lancar gitu. Iya, mangga. Admin oke ya, udah Ibu Novi. Nah, Iya. tadi siapa Bu yang nakes? Mbak Mani. Mbak Manik. Mbak Manik udah Iya. daftar user ya? Udah daftar kan? Belum. Belum, Belum. Pak. Iya. Nah, sekarang coba daftar aja pakai handphone. Daftar dulu aja ya sebagai user. Nanti sekarang sama Kang Andi mau diangkat jadi nakes. Iya. Boleh sekalian aja nanti Mbak Novi juga buka di laptop biar belajar cara ngangkat nakes aja, hanya masukkan nick aja terus pencet tombol angkat nakes. Sekarang Mbak Manik daftar aja dulu dari HP, silakan. Ya, Itu baik. mau dibereskan dulu apa Nasrul yang algoritmanya? Ya sebaiknya kita dari awal dulu ya, karena pengalaman kemarin dari BTKL yang di 10 provinsi, jadi memang mereka langsung pelatihan gitu, padahal hal-hal yang teknis seperti ini justru yang penting gitu untuk kelanjutannya. Makanya sekarang kalau yang di KF kita coba dirunut satu-satu gitu ya. Kita coba dirunut satu-satu bagaimana cara untuk mendaftar admin. Cok kalau gitu mangga divideokan aja bisa nanti kalau misalnya kesulitan untuk daftarnya boleh sekarang kita pandu gitu. Yang penting sekarang kita angkat dulu satu admin minimal dan 2 nakes. Nanti kalau sudah kita lanjut lagi. Ya, Mbak Novi, mungkin temannya Mbak Fresh, Mbak Manik ya, daftar aja dulu Mbak, silahkan. Iya, Pak. Mbak Novi sambil buka laptop Ina.ai bisa Mbak, sambil login aja karena udah Laptop jadi. atau tabletnya bisa, Pak? Kenapa? Bisa laptop atau tablet? Dari itu aja, dari laptop aja, karena sekalian nanti sama Mbak Putri mau dijelaskan tata cara import ekspor ininya, sampelnya, kalian aja. Ya, jadi kalau untuk yang nakes itu kan ada yang nakes untuk di atas, berarti kan pakai laptop ya, ada yang nakes pakai tablet di luar untuk absensi. Nah, untuk yang admin itu khusus kita develop memang yang laptop yang tidak untuk di smartphone atau di handphone. Jadi sekarang kita satu-satu aja dulu ya. Saya coba aja Teh Irma di screen-nya coba di ini aja, di stop dulu. Kita pandu aja dulu supaya mangga Kang Andi pandu aja untuk admin dulu deh. Nanti habis admin baru ke itu, baru ke usernya tadi yang 2. Sok mangga coba videonya di ini aja, di apa kameranya diperlihatkan ke laptop Inati mungkin. Maaf, saya lupa password. Oh, passwordnya ya, 1, 2, 3, 4 yang laptop. Laptop. Iya. Yang Mbak Manik udah daftar belum ya? Ini saya lagi daftar, Pak. Iya, silakan. Oh, apa kalau yang I Gusti Ayu Agung istri Pramesti ini siapa? Saya Oh, bulan. cuma nggak isi maninya, Pak.
Oh, itu kan Ya. waktu ini cuma coba untuk jadi pasien tuh Pak. Itu berarti saya nggak usah daftar lagi ya? Iya, ini udah masukin nick yang resminya ya NIK Mbak Manik sendiri ya. Sudah. Oh, ya ini aja. Kalau sudah daftar, ini sudah daftar ini udah tanggal 22 Februari sudah daftar jam 9 pagi. manikistri@gmail.com ya. Ya. Oke, kalau udah daftar ya Mbak Novi silakan Pak. login pakai akunnya Mbak Novi aja, Mbak. Tadi saya login dulu Pak ya. Ya, login Pak, login aja. Ya. Kemarin pakai email belum masuk. Pakai email atau username, pakai emailnya apa, Mbak? Novi. Dewa Novi ya. Nik Bali itu kepala 5102 ya. NIK di Bali itu kepala 510 semua mungkin ya. Udah. Bodohnya. Udah bisa Mbak Novi? Oh, kedengaran suara bapaknya. Nah, lalu ini udah jadi ada itunya admin ya Mbak ya, bisa disorot lagi Mbak, didekatkan. Gimana Pak? Nah, didekatkan ke laptopnya. Nah, ini udah level admin ya udah. Nah sekarang Mbak Novi buka list tenaga kesehatan, diklik yang paling atas kiri itu ada list tenaga kesehatan. Oh ini Pak. Iya, yang sebelah kiri, paling kiri Mbak. Kiri. Biodata Pak. Di admin Mbak, klik admin dulu sebelah kanan. Iya, nah itu udah otomatis kebuka. Nah, yang Mbak Manik tadi NIK-nya ketikan Mbak di sini. Oh, berarti ketik NIK-nya Mbak Manik. Iya, jadi nanti kalau Mbak Novi mau angkat nakes lain hanya ketikan tanyakan aja NIK-nya berapa lalu klik yang tombol biru itu. Oh iya. Iya, cuman gitu aja. 9. Ya, klik OK. Ya, klik lagi admin, kembali lagi yang tadi admin. Oh iya ini. Sudah ya? Ya. Ya, itu ketikan aja nomor WA-nya Mbak itu. Mbak Monik. Nomor WA siapa? Yang Mbak Monik itu kan yang nakes. Jadi nanti untuk mudah kalau ada apa-apa, kalau ya 935. Sudah Pak? Ya, oke, sudah simpan ya. Nah, oke, udah beres kalau proses ngangkat nakes cuman begitu aja Mbak Novi. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada lembaga. Kang, ya. Sebentar, nakesnya kan minimal 2, Kang. Satu lagi berarti, Kang. Oh ya, satu lagi siapa Mbak Novi yang untuk yang di dalam sama yang di luar nanti ada yang di laptop sama ada yang di tab nanti. Harusnya kan Mbak Linda Pak. Iya. Mbak Lindanya lagi berhalangan hadir untuk hari ini. Nggak apa-apa sih, satu akun berdua juga nggak apa-apa ya kalau nggak salah ya Pak Andi. Bisa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang Mbak, kalau yang untuk yang lain itu untuk melengkapi profil lembaga itu bisa dilihat, diklik di bawah yang tadi lembaga pengelola itu diklik. Ya. Nah itu kan sudah betul ya, itu udah saya masukin yang PT Kimia Farma Diagnostika ya. Iya. Nanti tinggal diisikan aja nama penanggung jawab siapa, jabatannya apa. Nah selanjutnya
Nah, untuk yang di bawahnya lagi ada apa itu? Lah, list mobile lab udah kodenya udah mobil 001 ya, Kimia Far. Madiak Bali. Ya. Nah, kalau admin yang terutama pengangkatan nakes Mbak Novi itu sudah bisa ya. Nanti Mbak Linda yang satu lagi tinggal suruh daftar lagi seperti tadi, terus sama Mbak Novi dimasukkan aja NIK-nya gitu. Jadi satu untuk nakes, misalnya Mbak Monik yang nakes analisis di dalam mobil, yang bagian pendaftaran kehadiran yang berhadapan dengan pasien, mungkin Mbak Linda misalnya, silahkan diatur aja itunya. Gitu yang admin Mbak Novi. Sekarang mungkin kembali ke yang ke Teh Putri apa Nasrul ya, langsung dari awal ya. Teh Putri mangga. Iya, mungkin kalau buat lebih lihat lagi fitur yang tenaga kesehatan bisa dilihat, nggak apa-apa sih dari laptop juga bisa. Nanti juga dari tab atau dari HP masing-masing juga bisa. Kalau misalnya mau lihat fitur tenaga kesehatannya, boleh Put, Iya. kalau yang admin sudah tahu gitu cara-cara ini. Kemarin kan belum diajarin ya yang admin ya. Iya, tadi kalau yang admin barusan yang angkat tenaga kesehatan seperti itu. Sisanya tinggal ini, lihat. Jadi itu ya list mobile lab hanya untuk pantau aja. Nanti juga kan yang letak mobile lab juga yang atur jadwal dan letaknya dari tenaga kesehatan. Ya, itu coba aja sekalian sekarang gitu diuji coba yang admin. Jadi apa aja fungsi-fungsinya gitu biar nanti tahu yang admin. Nanti habis admin yang nakes gitu. Sebetulnya sih sudah ada di video gitu ya, tapi kita coba lihat. Ini kalau yang admin Mbak boleh lihat aja mungkin. Kalau list tenaga kesehatan tadi untuk cara pengangkatan. Kalau lembaga pengelola tadi identitas dari lembaga pengelola. Kalau list mobile lab ini juga hanya kode mobile lab yang di bawah lembaga pengelola kan karena hanya satu. Ya. Terus kalau list peserta tes itu peserta tes yang udah terdaftar, yang melakukan pendaftaran tes di mobil ini nanti otomatis ada di sini. Terus kalau yang bawahnya verifikasi ya. Ya, ini verifikasi. Kalau ada ini ya, kalau ada user yang buat akun di daerah yang sama. Jadi nanti bisa diverifikasi, diklik verifikasi. Jadi nanti di akun masyarakatnya udah terverifikasi untuk akunnya. Mungkin dinambahkan kalau yang verifikasi itu nanti Mbak Novi kan di user itu kan di fotonya memegang KTP. Nah, setidaknya kalau kebaca nama, nick yang dimasukkan sama dengan yang diinput. Nah, gitu. Mungkin bisa melihat fotonya, kalau udah betul baru klik verifikasi gitu. Itu nanti diklik zoom in aja ya. Iya, gitu. Ya, mangga, Kak Putri. Yaitu untuk fitur di admin mungkin. Gimana? Udah mengerti belum yang admin? Jadi kita ingin istilahnya memang nanti itu bisa digunakan gitu ya. Coba kira-kira ada yang ditanyakan nggak ini untuk admin? Di admin juga ini sebetulnya ada tanda tangan ya yang nanti harus dimasukkan. Jadi nanti ketika si user itu udah dinyatakan negatif dan positif, nah itu harus diinput gitu siapa yang menandatangani surat keputusan itu gitu. Itu tuh ada di bagian lembaga kalau nggak salah. Jadi lembaga itu bukan hanya logo, tapi ada tanda tangan juga. Gitu. Jadi ini Novia, Bu Novia, nanti Bu Novia nanti dengan Bu Mirani. Karena nanti ini secara otomatis hasilnya itu bakal bisa dilihat oleh si user gitu. Nah, nanti ada barcode ya, ada PDF di user gitu. Nah, itu tuh datanya yang siapa penatangan gitu ya, siapa yang logonya, capnya siapa. Nah, itu yang input dari admin. Gitu. Gimana? Ada yang bingung atau ada yang tanyain nggak nih yang buat admin dulu nih?
Bentar, Pak. Coba ya dicek satu-satu dulu ya. Biar nanti kalau kemarin kita tuh pelatihan tuh kayak yang penting beres gitu ya. Nah, kalau sekarang ya inginnya itu pelan-pelan gitu ya supaya memang dimengerti gitu dan nanti dilaksanakan. Coba yang admin kira-kira bagaimana? Yang tadi dijelasin sama Teh Putri ada kesulitan nggak? Nah, ini nanti tadi yang logo tadi, yang logo lembaga. Kalau tadi Bu Novi cek, itu tuh ada tanda tangan ya. Nah, itu tanda tangan itu tuh adalah pihak yang nanti coba di-scroll ke bawah, Nah, itu ada nama ya. Nah, nama ini tuh akan muncul di hasil si usernya. Nah, itu ada cap lembaga. Nah, itu cap lembaga harus diisi. Tanda tangan penanggung jawab juga harus diisi digital. Nanti karena akan muncul di hasil PDF-nya gitu. Jadi ini nanti harus dikoordinasiin sama Ibu Mirani supaya memberikan siapa yang biasa gitu ya, memberikan kalau misalkan di KF kan mengeluarkan surat ya, surat keterangan gitu ya, apa dia positif negatifnya. Nah, yang tanda tangan di situ siapa gitu sama capnya. Nah, itu di situ nanti gitu. Kalau ini mah digital nantinya gitu ya, bersifat PDF langsung gitu hasilnya. Nah, kalau yang KF yang selama ini ada, nah itu mah manual gitu, di print, dibuat sendiri gitu. Nah, kalau ini secara otomatis nantinya ke setiap user gitu. Oh iya, ya, Pak, ya, Pak. Nah, ini perlu dikoordinasiin ya sama Ibu Mirani nanti. Siapa yang istilahnya mah lembaga atau cap gitu ya. Kalau di KF sendiri bagaimana? Saya kurang tahu tuh. Jadi hasilnya itu apa gitu, ada tanda tangan juga nggak? Kalau di lab yang lain sih ada tanda tangan sama cap gitu. Kalau hasil kayak gini sama sih nama penanggung jawab. Kalau hasil kayak gini sih biasanya dokter sih Pak yang bertanggung jawab untuk hasil PCR. Harus biasanya sih dokter yang bertanggung jawab Pak. Oke. Ya, berarti ini juga dokter di sininya yang nanti mengeluarkan, kecuali kalau memang nanti ada apa ya, ada kewenangan gitu ya, bukan dokter gitu di situnya. Diskusiin aja ke Ibu Mirani siapa yang harus diupload di sana gitu ya. Iya Pak. Sok, mangga. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyain nggak yang admin? Ini orang yang udah terdaftar. Udah dicatat. Pak, ini kan orang yang udah kedaftar, Pak ya? Ya, Mbak. Ya, Mbak ya? Iya. Nanti diklik fotonya kan biasanya disuruh. Jadi nanti kalau di user itu ada tahap verifikasinya dengan upload foto dengan KTP. Nah, nanti mungkin bisa dicek diisi KTP-nya apakah sesuai dengan identitas yang diisi. Dan Jadi nanti begini kalau Mbak, aplikasi Inati ini benar-benar melihat ada yang terverifikasi, ada yang tidak gitu. Jadi walaupun usernya daftar, kan ini ada kemungkinan semua pada daftar tuh. Jadi memang kita harus memverifikasi gitu, orang ini benar atau enggak, karena nanti terkait dengan tracing sama nanti isolationnya gitu. Jadi kalau yang udah terverifikasi berarti udah benar gitu, akunnya itu bukan akun bohongan lah gitu, bukan akun bot gitu. Nah, ini yang memverifikasi itu di sini ada admin ya kalau nggak salah ya, sama nakes juga bisa ya kalau nggak salah. berarti gimana? Misalnya sampel doang, total datang. Mau nanya kalau iya rujukan dari luar, gimana?
KTP aja bukan. Coba tanya. Mbak, apa namanya? Ini kan harus beserta orang sama KTP-nya di foto. Terus kalau misalnya dia rujukan dari luar gitu, maksudnya rujukan dari KF tapi enggak, maksudnya kan rujukan dari luar gitulah. Kan nggak ada pasiennya nih, cukup dengan KTP aja nggak apa-apa. Tapi itu masyarakatnya juga harus daftar sebagai user ya? Berarti harus Ya, jadi orangnya sendiri harus daftar juga berarti ya sebagai peserta gitu ya. Iya, nanti mungkin bisa dipandu juga. ada dua skema. Kenapa tadi fungsinya ada nakes yang di luar? Terus ya, di sini ada yang usernya daftar langsung, ya itu mah udah nggak masalah ya kalau usernya daftar langsung. Nah ada yang memang tadi semacam tadi dia itu rujukan. Nah mau nggak mau sama yang nakes di luar itu kita daftarin KTP-nya aja gitu nomornya. Jadi sebagai keluarga nantinya. Sebagai keluarga. Berarti sebagai keluarga nakes yang mengaplikasikan tersebut ya Pak? Betul, betul. Karena itu sebetulnya apa ya, emergency gitu. Harusnya sih user tersebut ya punya akun sendiri gitu. Tapi kita difasilitasi sebagai anggota keluarga nakesnya itu gitu. Baik Pak. Berarti kan tidak perlu foto juga gitu artinya kan? Ya, sebetulnya tidak perlu. Cuman foto itu intinya dengan terverifikasi pun nanti kan data di tracing itu kan ada yang verified, ada unverified gitu. Jadi kalau yang verified nantinya berarti itu udah kita percaya bahwa wah itu betul gitu, orangnya itu benar dia gitu. Tapi kalau misalkan tidak terverifikasi itu masih tanda tanya gitu. Mungkin itu lebih ke sana aja, ke fungsi tracing nantinya. Kenapa? Nah, sekarang itu kita sebetulnya masih fokus di fungsi testingnya dulu. Jadi fungsi testing itu ya intinya supaya user itu terdaftar dulu gitu. Nah, terdaftarnya itu bisa tadi buat sendiri akun. Nah, bisa dua emergency tadi dengan nakes tadi. Jadi keluarganya nakes nantinya gitu. Berarti untuk pendaftarannya ini sendiri Pak harus didaftarkan ke INA.TI dulu ya sebelum di running ya atau bagaimana Pak? Iya, kan nanti akan ada di setting itu akan ada template-nya. Template itu kan dari user yang didaftarkan ke Inati gitu. Oh iya, baik Pak. Ya, gitu. Jadi mau didaftarkan dulu. Berarti nanti pas didaftarin itu kita keluarkan barcode-nya Pak ya, habis itu ditempel kan Pak ya? Iya, yang print. Nah, kalau itu kan udah mulai ke fungsi nakes ya. Nah, ini kita sedang ngobrolin yang admin dulu nih. Gimana yang admin sudah nggak ada yang ditanyain atau belum? Kalau misalkan yang admin sudah clear, baru kita nanti masuk ke yang nakes. Yang nakes itu berarti tadi Bu Manik sama siapa satu lagi? Bu Manik aja ya dulu ya. Mbak Lydia. Berarti Oh iya, Mbak Linda ya. Kalau berarti admin itu tugasnya cuman yang intinya tugasnya itu cuman mengangkat ininya aja ya? Iya, angkat notes dan verifikasi apa? Oh, verifikasi ini si pasien betul, ini ya? yang di lapangan tuh nanti nakes. Ya, kalau admin itu di belakang layar lah intinya mah. Kayak sutradaranya gitu, yang mengatur. Jadi kalau admin sebetulnya nggak perlu stay di mobile bergeraknya gitu. Yang stay di mobil bergerak itu nanti nakes gitu. Makanya sekarang yuk yang admin gimana? Ada pertanyaan atau tidak gitu. Kalau misalkan sudah
cukup, kita nanti lanjut ke nakes. Sudah sih Pak, berarti dari coba saya jelasin dari awal Pak ya. Berarti kan kita kalau si admin kan berarti kan masuk ke aplikasi dulu, habis itu login, habis itu ke bagian apa namanya tadi? Oh ini ya, ke fotonya ini pokoknya kan tadi apa gitu judulnya. Habis itu kelihatan terus ini kan untuk angkat nakes nih Pak yang ini. Kalau yang ini. Betul. Terus ke lembaga pengelolaan ini harus di koordinasikan dulu sama ibunya untuk cap sama tanda tangannya. Ya, betul. Jadi cuma sekali gitu nyetingnya ini. Sama nanti tugasnya itu untuk memverifikasi ini aja. Yang didaftar, berarti ini yang diverifikasi ini yang didaftarin sama nakesnya di luar Pak ya? Itu nanti akun yang terdaftarnya di alamat yang sama. Ya, maaf saya lagi di luar. Ya, Put, tolong ya Put ya, saya lagi di luar. Iya, Pak. Pak, berarti ini kan yang masuk ke sini ini yang didaftarin sama nakesnya kan Mbak ya? Nanti yang akun buat sendiri juga nanti ada di sini kalau dia terdaftarnya di daerah yang sama. Jadi satu admin itu satu provinsi, Bu. Jadi semua yang terdaftar di provinsi itu nanti akan terdaftar di situ gitu. Iya. Jelas nggak, Mbak? Jadi nanti akun yang dibuat sendiri juga ada di sini. Sama akun pasien juga berarti Iya. yang didaftarin. Iya. Oh, iya Mbak. Udah sih Mbak. Iya, Mbak Novi, mungkin kalau yang sekali setting aja tuh tadi yang list yang di atas lembaga pengelola sama mungkin nakes kan cuma sekali aja. Kalau list mobil lab itu hanya otomatis cuma satu. Nah, kalau yang berkala yang bisa dilakukan oleh admin itu verifikasi akun yang user pendaftar disesuaikan dengan foto. Nah, satu lagi yang list peserta tes itu kalau yang sudah daftar mendaftarkan dirinya mau tes di mobil yang munculnya di sini Pak ya. Munculnya yang di list peserta tes, di situ ada tanggal tesnya, itu yang sudah melakukan tes. Kalau yang bawah verifikasi akun itu yang awal-awal daftar banget, nanti di situ berkala Mbak bisa ngecek, oh ya fotonya sesuai dengan identitas yang diinput. Nah cuman itu aja yang berkala 2 itu, kalau yang lain mah sekali aja ngesetnya. Iya. Iya Paham Pak. Ya siap. Makasih Pak. Baik, kalau udah cukup mungkin langsung ke nakes ya, kata Pak Nasrul tadi ya, Teh Putri ya. Iya, boleh. Ya, boleh sok. Kita dikit-dikit aja, yang penting paham. Ya, Teh Putri, mangga. Iya. Kalau yang tenaga kesehatan mau dari yang pakai tab dulu atau dari Gimana Pak? Kalau yang kemarin dari tab konfirmasi kehadiran udah paham belum? Atau mau dicoba lagi? Diulang aja Mbak. Oh, iya, belum begitu paham ya. Iya, kalau dari akun tenaga kesehatan yang masuk di tablet itu kan untuk fungsinya untuk konfirmasi kehadiran. Iya. Ya, kalau itu mungkin berarti harus ada akun user masyarakat yang melakukan pendaftaran. Apa dibuat lagi?
Ya, jadi paling dibuat lagi dulu juga akun user masyarakat yang ceritanya mau daftar. Contohnya aja kan, Mbak, yang kayak kemarin itu ya? Iya, contoh kayak kemarin. Nanti dikasih 2 kasus aja. 1 kasus user yang daftar sendiri, 1 kasus user yang didaftarkan sebagai anggota keluarga oleh Nakes Put. Coba di Kalau ini gitu aja. berarti langsung Dicoba-coba dibimbing di satu-satu. Iya, kalau gitu coba ini aja. Coba kita daftar yang dari akun tenaga kesehatan dari tablet. Mungkin buka dulu tabletnya. Sudah. Ya, masuk pakai akun tenaga kesehatan. Kamu mau beli ya? Nggak sama kayaknya. Sama kayak iya, nggak sama kayak masukin dana. Oh iya. Ya. Kenapa? Mbak Putri, Ya, kemarin kan sempat daftar sebagai apa namanya pasiennya itu, terus saya lupa password saya sendiri, gimana dong, Mbak? oh iya. Tadi kalau yang pakai akun tenaga kesehatan, bisa nggak? Udah. Bentar, Mbak. Gimana, Mbak? Kalau Kang Andi ada akun tenaga kesehatan yang udah di... Ya, gimana Teh Putri? Ya, kalau ini akun tenaga kesehatannya udah ada belum ya? Yang I Gusti Ayu Agung Isti Pramesti ini yang Mbak Manik bukan ya? Iya, Pak. Kan udah di ini bisa pakai fitur lupa password Teh Putri, atau mau disebutkan juga boleh, terserah. Biar sekalian nyoba lupa password fiturnya. Atau mau disebutkan aja. Lupa password Mbak Manik ya? Iya, Pak. Sebentar. Ya udah disebutkan aja ya biar bisa login ya. Iya, Sebenarnya bisa melalui lupa password, ada di halaman depan saat sebelum login situ ada lupa email, bisa disebut otomatis muncul. Tapi kalau mau lewat belakang ya nggak apa-apa kita sebutkan. Dari satunya aja deh, Pak.
Gusti Ayu, sebentar saya cari dulu. Gusti. Oh ini manikstri@gmail.com. Gusti Ayu istri, password. Oh passwordnya tanggal lahir Mbak, kayaknya ini panjang. Kenapa, Mak? Passwordnya yang Mbak Manik ya? Iya. 24 September. Tahun berapa coba? Mungkin tanggal lahir. Oh iya. Tanggalnya mungkin. Oh sudah, Pak. Sudah, Pak. Sip, mantap. Sudah. Nah, ini akun tenaga kesehatan ya. Ya. Kalau di akun tenaga kesehatan, Ya. mungkin dijelasin dulu ininya aja ya, fiturnya. Kalau di menu biodata ini, menu yang di bawah logo boleh diklik, Mbak. Warna hijau, tulisan biodata itu diklik. Ya. Ya, itu kan ada jadwal mobile lab, boleh dibuka. Ya. Sudah. Nah, kalau ini untuk mengatur bisa di sini juga. Atur jadwal mobile lab oleh tenaga kesehatan di sini. Nah, mulai dari harinya, jamnya, jam operasionalnya. Kita yang ngatur. Ya, terus kan karena mobile lab ya. Jadi nanti disesuaikan tempatnya juga bisa. Nah, itu untuk atur jadwal dan tempat posisi mobil. Ya. Nah, selanjutnya boleh ke yang menu 3 garis di pojok kiri atas. Nah, ada menu tes di situ boleh. Nah, kalau tes ini kan ini untuk konfirmasi kehadiran ya. Berarti kalau melakukan pendaftaran masyarakat harus buat akun juga, berarti akun user. Soalnya kalau tenaga kesehatan kalau nggak salah nggak bisa mendaftarkan. Jadi kalau mau mungkin buat akun baru lagi aja Mbak. Dari itu sini juga nggak apa-apa. Nanti sebagai misalnya untuk user yang didaftarkan emergensi begitu, yang nanti tinggal ditambahin tambah keluarga. Nggak apa-apa, ini mungkin di logout aja Mbak. Jadi dicoba nanti konfirmasi tes. Itu boleh daftar, klik di sini. Itu juga nggak apa-apa kalau mau diisi asal dulu NIK-nya juga. Namanya bebas ya Pak? Boleh. Kalau memang memungkinkan, Mbak, misalnya nanti walaupun yang rujukan atau memang yang baru datang gitu ke mobil, kalau misalnya tenaga kesehatan di luar mengarahkan masyarakat untuk buat akun sendiri di gadget sendiri, bisa nggak ya? Kan tinggal daftar aja, ya. Kalau verifikasi mah nanti bisa belakang kita. Jadi nanti dari akun adminnya aja tinggal di-verif, tapi kalau untuk melakukan pendaftaran akun dan daftar tes, itu bisa langsung. Berarti nanti misalnya kalau dari yang rujukan itu, apa namanya? Kalau dia mau daftarin si pasiennya dia, pakai akunnya dia nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh. Berarti dia harus buat akun dulu gitu? Ya kalau mau pasiennya buat akun dulu juga nggak apa-apa di sini.
Jadi nanti kan fungsi dari hasil tes juga nanti ada tracing. Nah, tracing ini juga kan harusnya mengikuti posisi dari masyarakat. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana fungsi tracing. Nah, ini sudah didaftar, Mbak? Atau belum? Untuk emailnya gimana, Mbak? Boleh. Boleh email baru aja, Mbak, mungkin. Email yang belum kepake. Memang ada. Halo? Passwordnya beda. Beda. Ya udah mana? Ini gelap. Clean underscore planet underscore dan asal. Clean underscore kemudian. Jadi kalau mau coba daftar di tempat gitu, langsung tinggal di website-nya kan bisa gitu. Oh, jadi kalau orang yang mau daftar kayak gini Mbak ya awalannya ya Mbak ya? Iya. Ya apa ya? Betul. Cabang bulan kalau gini. Nah itu. Apa minta? Ambil yang 1, 2, 3, 4 ini yang pasar. Yang pasar. Amin. Ya, ada tambahan kan? Sisi aja Pak. Tuh. Yang mana? Udah. Udah. Berarti masuk pakai akun yang tadi. underscore TPS yang sudah. Ya. Nah, ini kalau nanti user lakukan pendaftaran, boleh ke menu tes aja, Mbak. Di yang pojok kiri atas. Ya. Nah, ini daftar, boleh. Yang dipilih dulu siapa yang akan diujinya, diisi dulu. Bisa sendiri. Itu yang paling atas. paling bawah. Oh, bawah. Kapan? Besok. Daftar. Iya. Nah, ini kalau misalnya mau pakai akun sendiri yang dibuat. Kalau misalnya memang sulit untuk melakukan pendaftaran, misalnya masyarakatnya, bisa dari akun yang ini aja, daftarnya dibantu. Jadi ditambah di keluarga, Mbak. Jadi di menu biodata lagi, ke menu biodata lagi, yang pojok kiri atas. Biodata. Ke biodata. Ya. Nah, menu yang di bawah logo, diklik aja. Klik biodata. Iya. Keluarga. Nah, keluarga. Ya. Oh, berarti Nah, kalau diisi sendiri. Berarti Mbak, kalau misalnya kan kita kan kayak nerima sampel dari cabang kimia farma yang lain, kayak Mataram gitu. Berarti si cabang itu bisa kan ya daftar untuk daftar ini apa namanya INAI-nya ini, terus nanti dia
masukin untuk pasien-pasien yang mau dia kirim? Ya bisa. kalau ini yang Mataram bisa aja dikasih akun nakes, Mbak. Jadi yang Mataramnya sendiri yang daftarin itu juga bisa lebih enak nantinya. Jadi Oh, iya nanti kita benar. tinggal hadir-hadirkan aja di template-nya nanti. Tapi kalau untuk pendaftaran tes harus pakai akun user, Pak, nggak pakai akun nakes. Ya, ini kan yang dibantu pakai akun user baru. Paling di yang Mataram mungkin nanti dibuat akun baru, nah bisa melakukan pendaftaran pakai itu. Pasti kan yang kita pakainya. Berarti yang saya buat baru tadi itu Mbak, berarti itu yang namanya akun user kan ya untuk mendaftarkan pasiennya. Bukan ya? Oh iya. Iya. Iya bisa, cuman kelemahannya kalau kita daftarkan sebagai anggota keluarga, nanti kan tapi kan kita kan fungsi testingnya, kalau testing sih nggak masalah. Nanti kalau di fungsi tracingnya itu yang ke trace-nya adalah yang akun keluarga itu gitu, yang akun utamanya yang mendaftarkannya gitu. Nah itu yang GPS-nya kan yang situ gitu. Itu kelemahannya sih kalau user nggak daftar sendiri punya akun gitu. Berarti yang sampel, kalau misalnya dari sampel yang datang itu mungkin nggak bisa tracing. Gimana Mbak? Iya, jadi kalau misalnya dari yang Mataram itu ya, mendaftarkannya pakai akun dari Mataram 1 itu, kemudian diisi sendiri sampel dari tambah keluarga itu, jadi nanti kalau tracingnya kedeteknya dari akun yang mendaftarkan gitu Mbak. Nggak bisa. Ya, kelemahannya aja sih Mbak. Kalau ini kan fungsi testing aja. Berarti. Jadi mungkin kalau yang mendaftarkan tesnya nambah ini kan, nah ini kan bisa diisi datanya nama, kalau nggak salah ya nama, tempat tanggal lahir ya. Iya. Sama jenis kelamin nanti ditambah. Nah nanti masuk ke menu daftar lagi, pilih yang akan diujinya nama keluarganya gitu. Bayang nggak Mbak? Mungkin dicoba aja. Dicoba kan? Pilih user. Pilih user dulu nggak Mbak? Nggak usah ya? Nggak usah. Apa iya. langsung ke nama ya? Ya, tulis nama. Itu udah pilih usernya juga saya sendiri kan ya? Iya. Otomatis. Ini ya Mbak? Iya, klik tambah aja. Oke. Nama lahirnya 3 Maret 2021. Nah, coba ke menu tes. Ke tes ya. Nah, nanti siapa yang akan diujinya? Pilih yang siapa yang akan diujinya. Oh, nggak ada. Tadi kayaknya diklik saya sendiri dulu Mbak yang ditambah keluarganya. Oh. Lumayan. Nih. Iya, saya sendirinya. Diulang lagi deh. Sumpah nggak biasa. Ini lagi saya sendiri. Jadi. Itu kayaknya nggak ada pilihan nama keluarganya tadi. Nggak ada Mbak. Nanti mungkin dicek lagi ya Mbak. Kayaknya kalau di laptop bisa. Jadi nanti kalau misalnya udah tambah keluarga,
Itu nanti pas di daftar tes itu pilih siapa yang akan diujinya, bisa ada daftar nama sama keluarga yang Sama udah keluarga masuk. yang lain. Iya. Atau gimana? Kamu ya. Nanti mungkin dicek lagi dulu ya Mbak ya untuk itu. Iya. Iya. Nah, ini untuk pendaftaran tes. Nah, kalau user itu cara daftar tes kan ya? Sebentar kan kita lebih ke fungsi ya. Nah, berarti kan fungsinya tuh pertama nanti KF itu akan menerima yang dari Mataram, betul ya? Ya. Contoh misalkan. Terus nanti yang user sendiri mungkin nggak ada yang daftar kira-kira. Yang artinya yang punya yang user yang mau dites tapi dia bikin akun sendiri gitu. Nanti diminta gitu. Mungkin nggak kira-kira? Atau semua kayak Makassar gitu, Makassar. Semua kayak Mataram gitu. Rujukan. Gimana, Pak? Semua kayak rujukan yang Mataram gitu. Atau nanti ada yang mungkin bikin user masing-masing. Kira-kira realnya nanti. Kira-kira realnya nanti. Banyaknya yang rujukan ya? Atau gimana? Kemungkinan sih, Pak. Banyak yang rujukan jadi. Oke, kalau kemungkinan banyak yang rujukan, kita selesaiin aja dulu, Put. Itu harusnya sambil dicek tuh di Kang Andi, dicek coba akun yang itu tadi yang daftar keluarga tadi muncul nggak ininya namanya gitu. Di cross check aja di ya di database belum muncul, Mbak Nah, Novi, Mbak Manik. berarti ada kesalahan gitu. Coba diulang aja gimana cara daftarnya. Itu pada saat pengisian tanggal lahir jangan di tahun 2021. Oh, Tanggal Ya, seolah-olah real nah gitu. itu harus sampai clear aja, harus sampai bisa gitu fungsi. Seolah-olah real tanggal bulan tahun berapa gitu. iya, Pak. Ya. Halo. Saya sendiri dulu. Saya sendiri. Nama yang tadi. Terus laki-laki tanggal lahirnya misalnya sama ya, tanggal lahirnya Tahunnya coba di ini. Ya, tahunnya aja. Ya. Tambah. tanggal sebelum kalau sudah, Pak? Ya, boleh tambah. Oke. Nah, Terus itu harus di-refresh. Di-refresh ya, betul. Nah, ditarik ke bawah refresh teh. Ya. Nah, ya. Boleh masuk ke menu tes lagi. Di keluarga, sebentar di keluarga klik dulu aja, Mbak, yang keluarga itu. Oh, ya. Ada. Nah, itu. Yang ini? Ya. Di bawahnya maksudnya maaf yang user saya sendiri itu sudah muncul belum? Ya. Oh, nah, ini ya, Pak. Ya. Udah muncul ya Imade siapa. Nah, itu Mbak. Ya. Berarti sudah. Jadi tanggal tahun lahirnya yang real aja gitu. Oh iya, Pak. Iya. Ya. Nah, berarti ini adalah konsep kalau memang ada rujukan dari yang Mataram. Nah, rujukan dari Mataram ini berarti yang nakesnya yang mendaftarkan ya. Kalau yang Mataram sendiri mengirimkan hanya sampel nama misalkan. Nah, tapi sebetulnya di Mataram itu gitu ya, kita bisa dilatih itu. Kita kasih, kan kita punya akun admin tuh. Nah, kita kasih satu akun nakes itu juga mungkin bisa supaya dia bisa barcode si sampel tuh, nanti si sampelnya bisa di print out gitu di Mataram. Tapi kalau misalkan ya awal-awal sih ya di kita aja dulu ya supaya ngerti lah gitu ya. Nanti ke depan kalau di kita sudah fasih gitu ya, sudah berjalan, nah kita bisa angkat nakes lagi gitu di Mataram supaya di Mataram pun bisa tambah keluarga sebetulnya gitu. Iya, Pak. Nah, berarti itu kalau case-nya adalah rujukan Mataram. Berarti kalau case-nya nanti user langsung dan daftar Inati, berarti udah nggak masalah ya. Karena nanti tinggal kita hadirkan. Nah, sekarang berarti coba Put langsung langkah berikutnya nih. Kalau gimana caranya untuk ke proses template berarti nantinya.
Iya, berarti selanjutnya fungsi akun tenaga kesehatan dari tablet. Iya, di logout aja mungkin Mbak. Nanti masuk lagi pakai akun nakes. Oh, nakesnya. Sekarang. Betulnya Put, kalau nggak salah ya di akun nakes juga itu bisa mendaftarkan itu, bisa ada fitur tes juga tuh. Jadi si akun nakes juga bisa mendaftarkan itu apa namanya keluarga, Gra. Coba ini udah akun nakes ya ini ya. Sudah, Pak. Nah coba Bu masuk lagi ke tes, ada nggak? Ada fitur tes nggak di situ? Ada. Nah ada fitur daftar tes nggak di situ? Fitur data Nggak tes ada, ada. Pak. Coba di Daftar menu tes sendiri di ada bawah, nggak? menu yang di bawah logo yang konfirmasi kehadiran manual, coba diklik. Konfirmasi kehadiran manual. Itu yang menu di bawah logo. Nah, ada nggak? Nggak ada Mbak, kok nggak ada Pak, kalau nggak salah. Oh. Nakes Oh itu nggak nggak ada ya? bisa. Oh nakes nggak bisa daftarin user ya? Berarti harus dari user ya? Yang tes ada kalau nggak salah, kalau di Kalau nggak salah di ada. dashboard Kalau ada nggak coba salah yang garis coba 3 pojok kiri atas Mbak, coba dipencet. Nah itu ada tes. Iya. coba klik tes. Ini, Pak. Oh ke sini ya, dia ke fungsi tes ya. Iya. Oh paham. Berarti yang di Mataram tuh harus akun user yang mendaftarkan berarti, bukan mengangkat nakes berarti. Karena nakes di sini untuk memverifikasi si usernya daftar tidaknya gitu. Oh yang ada akun tesnya tuh yang apoteker ya, Put ya, yang MTech ya. Iya, Pak. Oke ya udah lanjut aja Put, silakan. Maaf tadi ada salah. Ya, ini tadi kan karena sudah yang akun user hadir atau di scan. Jadi kan kalau misalnya kalau satu pendaftar kan masih bisa diklik hadir satu-satu, tapi agar lebih mudah konfirmasi kehadiran, nanti kalau ada pasien yang datangnya banyak bisa langsung scan kan itu, jadi lebih mudah. Nah itu kalau scan kemarin udah dicoba ya Mbak? Sudah. Iya, karena kan nanti ini kalau mau nyoba scan lagi harus bikin akun user lagi di HP lain. Nah, ini mungkin dia klik aja Mbak hadirnya itu. Hadir. Ya. Oke. Nah, ini berarti sudah masuk ke data mau masuk untuk uji RT-PCR. Nah, tapi kalau untuk tenaga kesehatan sendiri, ini sambil mungkin dilihat juga fitur yang lain. Ini kan untuk konfirmasi kehadiran dan dilakukan di luar mobil. Nah, menu yang lain selain tes, itu kan coba boleh lihat Mbak ke trace, menu tracing. Nah, itu trace. Kalau ini data, nah data di kecamatan ya, iya. Data tracing di kecamatan yang tempat didaftarkannya mobile lab. Ya boleh di scroll aja Mbak ke bawah, scroll ke bawah. Coba scrollnya jangan di maps-nya. Nah, jadi nanti ini, nah coba ke bawah Mbak. Ke bawah bisa nggak? Enggak. Oh, udah ya berarti. Ya, karena belum ada hasil tes. Nah, jadi nanti kalau hasil tesnya udah ada, nanti di situ ada daftar keterangan yang sudah melakukan tes gitu. Ada di kelurahannya di mana, terus jumlah ya kontak erat, suspek, positif dan ini gitu. Ini untuk fungsi tracing. Jadi nanti tenaga kesehatan juga bisa lihat hasil tracing. Nah, makanya tapi tracing ini itu sangat bergantung dengan pengguna masyarakat ya usernya. Jadi kalau user melakukan pendaftaran sendiri di HP-nya sendiri gitu. Di HP-nya sendiri. Jadi nanti GPS HP-nya itu kedetek dari maps di sini kedetek di maps ini gitu.
kalau tadi misalnya karena daftarnya pakai akun tambah keluarga gitu. Nah, itu yang kedeteknya dari HP yang mendaftarkan gitu. Iya. Iya. Ya, itu mungkin. Nah, boleh ada satu lagi fungsi isolation. Nah, itu ya. Kalau isolation ini juga untuk ini juga sih, Mbak, untuk melihat fungsi isolasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan isolasi ya yang pasien terkonfirmasi, nah melakukan isolasi ini bisa dicek di sini gitu. Apakah mereka memang tetap gitu nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan. Nah ini kan bisa di confirm gitu, dilakukan konfirmasi gitu. Itu kan bisa misalnya namanya dicari, terus dilihat, tinggal diklik lihat, nah dia posisinya di mana. Kalau memang diam di tempat, nah bisa kan dikonfirm. Terus kalau misalnya dia jalan-jalan, kelihatan gitu. Nah, Ini memang tergantung. ya, itu kan kalau udah fungsi tracing sama isolation ya, sebetulnya itu fasilitas fitur berikutnya yang penting gitu. Cuman ya sekarang kan kita coba untuk yang pertemuan kali ini kita maksimalin testing dulu gitu ya. Testingnya kita pahami dulu. Nah, testing itu sebetulnya yang template kan kemarin sudah ya yang TXT ya, sudah belajar ya kalau nggak salah ya. Sudah paham mungkin ya. Jadi, nah kalau memungkinkan itu ya kapan bisa menggunakan template TXT itu nanti kita bisa menganalisis IXO-nya langsung gitu. Karena kemarin yang dari Banjarbaru juga masih apa namanya uji coba ya untuk yang IXO itu. Jadi untuk fitur tes sebetulnya kita selesaikan dulu ya sebelum ke tracing sama testing ke isolation. Berarti kalau di kalau di tablet sih sebetulnya itu untuk kehadiran ya. Nah, untuk kehadiran print barcode, print untuk sampel. kayak print barcode. Nah, gitu-gitu gimana? Ada pertanyaan nggak? Karena print bukan barcode, print ini Iya. nama pasien untuk ditempel di apa di vial. Nah, itu juga kira-kira gimana nih nanti pas teknisnya? Kan misalkan gini, ada dari rujukan dari Mataram ya. Ya. Nah, kondisinya yang dari Mataram itu sudah ada namanya atau bagaimana? Nama gimana Pak? Nama si Ditabung pasiennya. VTM-nya. Harusnya ada sih setiap VTM tuh ada namanya. Nah, si PTM itu kan kita juga ada fitur yang untuk print nama tuh ya, print ID gitu. Nah, kalau misalkan makanya tadi tuh, maaf tadi bukan mendaftarkan user ya, tapi kalau misalkan kita nanti si nakes ini ada di Mataram, nah itu bisa langsung ngeprint gitu. Cuman memang printernya ada di Bali ya. Nanti si printer itu hasilnya kan nanti ada nama pasien tuh, bisa ditempelin di vial itu gitu untuk nanti di mobilenya, mobil labnya. Nah, kalau gitu kira-kira nanti nih teknisnya mau seperti apa ya nih? Kalau misalkan ada sampel dari yang Mataram tadi gitu. Itu mau gimana kira-kira teknisnya? Sudah kebayang belum? Belum. Jadi memang kapan akan dimulai sampel rujukan itu kapan? Jadi nanti kita bisa persiapan gitu. Belum tahu sih Pak, soalnya kan mobilnya ini juga masih ngurus izin Pak. Oh, masih izin. Oke. Iya betul. Ya udah. Kalau uji coba kayak kalau dulu kan yang di mobil ini sebetulnya sudah diuji coba yang KF sama di KF Jakarta kalau nggak salah sama KF Bandung. Ya. Nah, ada kemungkinan uji coba PCR nggak untuk uji banding kayak gitu-gitu sebelum? Udah, untuk uji komparasinya udah kemarin sih Pak. Oh gitu. Pakai Ya. template Inati nggak? Enggak Pak, karena kemarin itu kita cuman kerjanya berdua Pak. Karena berhalangan hadir satu.
Terus Mm-mm. untuk sampel juga kita dikasihnya sekitar 90-an. Jadinya Oh, sama namanya juga udah rada-rada hilang gitu Pak di tabungnya karena itu udah sampel bekas sih. ya kalau memungkinkan sih kemarin ya uji cobanya sama template kita supaya nanti kita bisa ekspor ISO karena lumayan rada rumit juga ya kalau membaca dari PCR hasilnya gitu. Kalau di situ kita udah bantu. Jadi kalau udah ada file asli apa dari yang PCR nanti bisa diekspor ke file namanya tuh extensionnya ISO. Nah si ISO itu nanti bisa diupload ke Inati. Jadi nanti akan ada hasilnya. Ya karena kita kan kekurangan orang juga Pak petugas jadinya kemarin maunya kan ngerjainnya pagi-pagi biar sempat juga ngerjain inanya ini sambil belajar lah juga daftarin. Tapi kita ngerunning-nya itu baru sekitar kita mulai ngerjainnya itu udah siang banget Pak karena pasiennya rame banget. Jadi kita cuman uji komparasi aja tanpa aplikasi gitu. Oke, paham. Nah, kalau diperbolehkan, mungkin nantilah kita ngobrol sama Bu Mirani juga ya. Kalau memang ada lagi uji komparasi, ya kita sekalian uji coba juga nih yang ini Iya. nanti gitu. Nanti dikabari aja ke kita ya. Iya Cuman Pak. pada dasarnya kan sekarang sudah lebih kebayang atau bagaimana nih kira-kira setelah pertemuan ini? Sudah Pak, sudah agak lebih kebayang sih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebetulnya nanti kalaupun nanya ya nggak apa-apa, Iya, Pak. kita di grup itu sih langsung aja bertanya. Iya Jadi Pak. nanti kita bisa langsung diskusi di sana. Karena memang kita juga ada grup nih yang sama BTKL juga sama. Jadi kalau ada masalah ada apa tuh di situ. Cuman khusus untuk yang KF nih kita bikin grup baru nih, grup khusus KF karena nggak kayaknya sih dari sisi tujuan gitu ya, dari sisi operasionalnya bakal berbeda dengan yang Kemenkes. Makanya kita support gitu yang KF nih. Jadi karena ada kemungkinan kalau KF itu bukan hanya rujukan tapi bisa langsung ke user gitu. Nah, yang kita harapkan sih sebetulnya ke situ, ke user langsung supaya kita bisa men-tracing nanti ke depannya, men-tracing si user ini gitu. Dan rencananya sih ini kita mau presentasikan ke Pak ini yang dari KF dan juga ke Pak Menkes yang Bali ini supaya fungsi tracingnya itu terlihat gitu, tracing sama isolationnya. Nah nanti kalau misalkan yaitu kalau pada daftar tapi usernya, nah tadi saya jadi ini juga nih kalau misalkan rujukan dari Mataram, rada kesulitan juga nanti tracingnya karena kan didaftarin massal gitu ya. Iya Pak. Oh, ya tapi dah mau gimana lagi gitu. Paling nanti kita ya bisa mungkin memperbanyak si user yang daftar gitu supaya fungsi tracingnya tuh bisa karena ada namanya fungsi isolation itu nanti akan ada apoteker di sana bertugas untuk mendampingi si usernya gitu. Jadi sebetulnya Inati ini bukan hanya testing nih, jadi masih panjang, masih ada tracing, masih ada isolation. Nah isolation juga ada namanya akun apoteker nantinya, akun apoteker ini yang nantinya mendampingi orang-orang yang positif nantinya gitu. Makanya Inati ini ketika tadi template-nya sudah dibuat gitu ya, terus nanti si IXO-nya itu diupload, kan nanti akan ada hasilnya tuh positif sama negatif. Iya. Nah yang positif ini kalau yang usernya daftar, nah bisa dikejar atau bisa dibimbing oleh si apoteker ini gitu. Jadi ada fitur chat nanti sama apoteker dan nanti bisa diintegrasiin sama yang home care-nya Kimia Farma gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi istilahnya mah kalau ingin ya berkontribusi terhadap pandemi gitu ya, menurunkan pandemi itu ini tuh ada gitu. Cuman ya itu ya memang faktanya gitu ternyata masih banyak yang rujukan itu dan user memang nggak banyak daftar juga nantinya. Ya udah pertemuan kali ini sebetulnya yang pertama sih lebih ke silaturahmi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini juga banyak manfaatnya ya buat dari KF, buat dari kita juga sama karena kita sama-sama ingin
berbuat sesuatu sebetulnya untuk Indonesia khususnya ya. Mudah-mudahan ada apa manfaatnya. Baik, Kang Andi, ada yang mau ditambahkan? Kalau fungsi printer mah sudah ya Mbak Manik sama Mbak Novi udah jalan ya. Sudah, Iya, ya itu. Sudah pinter lah kayaknya ya. Ya. Ini mah SOP aja Pak Nasrul, SOP kebijakan. Kalau rujukan dirubah bisa nggak hanya jadi si pasien langsung mendaftar gitu. Siapa tahu bisa ada pendekatan SOP di sananya ya dari KF-nya atau ya kalau kita adaptasi lagi jadi merubah ini lagi gitu, takutnya. Oke. Ya, gitu. Baik, terima kasih Ya kalau udah. Ya cukup. Baik, Oke, Putri ada yang ditambahkan? Ya, mungkin Pak cukup. Nanti untuk kalau ada kendala lain juga bisa langsung di WhatsApp aja. Oke, di sini ada Gina. Gina mau ditambahin, Gina? Pak, cukup. Enggak. Itu ada Irma. Irma mau ditambahin? Cukup Pak, nanti kalau ada apa-apa diskusi di grup aja. Oke, Mbak. Ini kalau Bali Mbak atau apa ya? Mbak beli, bukan beli Mbak. Ini ya. Apa ya? Oh, ini yang manggilnya ini biar enak. G, biasanya G. G. Oke, G. Oke. Gimana? Dari Bali ada yang ingin disampaikan? Ya, cukup jelas sih Pak. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin tanya di grup. Oke, kalau gitu makasih. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Salam buat Bu Mirani sama tim KF di sana. Salam juga dari Prof. Kerry. Selamat sore. Ya, sehat-sehat selalu, hati-hati. Ya, maskernya oh ya udah dipakai tuh. Ya. Ayo mari. Ya, izin live ya. Ayo, boleh silakan. Yo, selamat sore. Oke.